Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai akuntansi untuk persediaan, di mana pada beberapa minggu lalu saya baru membahas mengenai bagaimana melakukan ya penilaian persediaan. eh, tapi yang baru saya selesaikan itu adalah sistem periodik. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana penyelesaian persediaan menggunakan sistem perpetual. Masih dengan contoh soal yang sama, ya. Masih dengan contoh soal yang sama, di mana di sini saya masih menggunakan contoh soal minggu lalu yang kita gunakan untuk sistem periodik, ya. Sekarang kita akan coba menyelesaikan contoh soal ini dengan menggunakan sistem perpetual. Kita akan selesaikan dengan sistem perpetual FIFO terlebih dahulu. Jadi, bedanya periodik dan juga perpetual, seperti sudah saya singgung ya minggu lalu, bahwa kalau kita menggunakan sistem perpetual, kita bisa langsung mengetahui, ya, kita bisa langsung mengetahui besarnya persediaan akhir tanpa harus menunggu semua transaksinya itu selesai. Sedangkan kalau sistem periodik, kita harus menunggu semua transaksinya itu selesai, baru kita bisa menentukan berapa besarnya persediaan. Gitu. Nah, ini kita buat terlebih dahulu tabelnya. Dan untuk sistem perpetual ini kita menggunakan tabel, ya, menggunakan bantuan tabel supaya lebih rapi. Tabelnya ini terdiri atas 4 kolom. Kolom pertama itu berisi mengenai tanggal untuk mencatat historisnya. Kolom kedua itu mengenai pembelian. Kemudian kolom ketiga itu HPP. Dan kolom keempat itu mengenai persediaannya. Oke, baik. Nah, kita selesaikan untuk perpetual FIFO terlebih dahulu ya. Di sini tanggal 2 Januari terdapat data persediaan awal sebanyak 200 unit. Ini kita catat pada kolom persediaan ya, di unitnya 200, harga satuannya adalah Rp9, totalnya 1.800. Kemudian di tanggal 10 Maret 10 Maret ini kita ada pembelian sebanyak 300 unit, harganya adalah Rp10, totalnya Rp3.000. Pada persediaan ini kita catat 200 unit yang berasal dari persediaan dengan harga 9 dan 300 unit yang dari pembelian seharga Rp10 per unitnya. Kemudian kita catat juga totalnya. Selanjutnya di tanggal 5 April ini ada penjualan sebanyak 200 unit. Karena menggunakan FIFO, sehingga di sini yang kita jual pertama kali itu adalah yang ini ya, yaitu barang yang pertama kali kita punya. Ya. Kita lihat di tanggal 10 Maret persediaannya itu ada yang 200 dan ada yang 300. Jadi yang kita jual itu ada yang 200. Karena yang 200 unit itu adalah yang kita miliki pertama kali. Jadi di sini persediaannya adalah 300 unit yang harga 10. Selanjutnya, tanggal 7 Mei, ini ada penjualan sebanyak 150 unit. Berarti kita ambil dari persediaan yang ini ya, yang 300 unit harga 10. Totalnya di sini adalah 1.500. Sisanya berarti 150 harga 10. Selanjutnya di tanggal 21 September, ini kita ada pembelian sebanyak 400 unit, harganya 11, totalnya 4.400. Berarti ini 150, 400,
Kemudian ini yang harga 10 dan harga 11. Selanjutnya di tanggal 18 November, ini ada pembelian lagi 100 unit, harganya 12. Kemudian di sini kita catat pada persediaan dari 150, 400, dan 100. Nah, kenapa ini harus terpisah begini di pencatatan persediaannya? Karena apa? Karena harga satuannya ini kan berbeda ya masing-masing. Terkecuali kalau misalnya harga satuannya sama, ya, misalnya semuanya harga satuannya Rp9 misalnya harga satuannya. Nah, maka kita bisa langsung gabungkan begitu. Selanjutnya di tanggal 20 November ini kita memiliki catatan transaksi penjualan ya. Kita lihat di sini di persediaan yang tanggal 18 November. Persediaan yang paling awal kita punya itu adalah 150 unit. Karena yang dijual itu totalnya 200, jadi kita harus menambah 50 unit lagi ya. 150 ini yang berasal dari harga Rp10, sedangkan yang 50-nya kita ambil dari yang harga 11. Selanjutnya berarti di sini sisanya 350 unit dan 100 unit yang harga 11 dan harga 12. Ini berarti 3.850 dan 1.200. Berikutnya di tanggal 10 Desember ini kita ada penjualan lagi sebanyak 200 unit yang harga 11, ini berarti menjadi 2.200, dan ini 350 dikurangi 200 berarti masih ada 150 unit lagi dan 100. Harga 11 dan harga 12. Ini 1.650 dan 1.200. Nah, kalau sudah ini kita jumlahkan. Untuk pembelian ini totalnya adalah 800 unit, secara rupiahnya 8.600. Kemudian untuk penjualan ini kita jumlahkan semuanya ya, HPP-nya adalah 750 unit yang kita jual, kemudian ini 7.550. Nah, untuk kolom persediaan ini yang kita ambil hanyalah baris yang paling terakhir. Ini kita jumlahkan 250 unit dan ini kita jumlahkan 2.850. Ini penyelesaian kalau kita menggunakan perpetual FIFO. Sekarang kalau kita menggunakan perpetual LIFO. Baik, ini saya hapus dulu datanya. Nah, untuk tabelnya sama ya, untuk tabelnya sama. Kemudian caranya adalah masih dengan menggunakan soal yang sama ya. Untuk persediaan awal di sini tanggal 2 Januari terdapat 200 unit. Ini kita mencatatnya masih sama ya, kita simpan di persediaan, harga, kemudian totalnya. Selanjutnya untuk yang tanggal 10 Maret di sini terdapat pembelian. Ini juga mencatatnya masih sama ya. Di persediaannya kita pisah karena harga satuannya ini berbeda. Selanjutnya untuk tanggal 5 April, ini kita ada penjualan sebanyak 200 unit. Karena menggunakan metode LIFO, jadi di sini yang kita jual itu adalah barang yang terakhir kali kita punya. Yang terakhir kali kita punya itu berarti barang yang tanggal 10 Maret atau yang 300 unit ya. Kita jual sebanyak 200. Dari yang harga 10 tadi ya, karena yang tanggal 10 Maret itu harga satuannya adalah Rp10 per unit. Berarti di sini 2.000. Sisanya di sini berarti 200 unit dan 100. Yang harga 9 dan harga 10.
1.800 dan 1.000. Selanjutnya di tanggal 7 Mei ini ada penjualan lagi sebanyak 150 unit. Nah, kita lihat di sini di data persediaan. Persediaan yang paling akhir kita punya itu hanya sejumlah 100. Berarti kita butuh 50 lagi kan, karena yang dijual totalnya adalah 150. 50 laginya itu ambil dari yang harga 9 ya. Jadi di sini kita jual yang 100 unit harga 10 dan yang 9. Berarti di sini sisanya adalah 150 unit yang harga 9. Ini berarti jumlahnya adalah 1.350. Berikutnya di tanggal 21 September kita ada pembelian sebanyak 400 unit harganya 11. Nah, ini kita catat di sini berarti kita punya 150 dan 400, harga 9 dan harga 11. Selanjutnya tanggal 18 November ini ada pembelian sebanyak 100 unit. Ini berarti kita catat 150, 400 dan 100 yang harga 9, 11 dan 12. Tanggal 20 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit ya. Di sini persediaan yang paling kita miliki terakhir kali itu hanya 100 unit. Harga 12, berarti kita ambil lagi 100 unit dari yang harga 11 ya. 1.200 dan 1.100. Selanjutnya di sini berarti sisanya adalah 150 unit dan 300 unit. Harga 9 dan harga 11. Terakhir, tanggal 10 Desember terdapat penjualan sebanyak 200 unit. Kita ambilnya dari yang terakhir, berarti dari yang 300 ini ya. Kita 11 rupiah. Ini berarti sisanya 150 unit dan 100. Harga 9 dan 11. Ini tinggal kita jumlahkan ya. Untuk HPP-nya di sini berarti 2.000 ditambah 1.000, 3.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 7.950. Ini jumlahnya. Ini sama seperti tadi ya, kita jumlahkan yang baris terakhir. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke perpetual average. Nah, untuk perpetual average, ini caranya agak sedikit berbeda. Saya jelaskan lagi. Untuk pencatatan data persediaan awalnya ini sama ya, baik perpetual, FIFO, LIFO maupun average. Kemudian untuk selanjutnya transaksi tanggal 10 Maret, di sini terdapat transaksi pembelian sebanyak 300 unit ya, sebanyak 300 unit. Nah, di sini pada persediaan, kalau di average, ini kita jumlahkan. Awalnya kita punya 200 unit, ditambah 300, ini berarti menjadi 500 unit. Kemudian untuk harga satuannya kita lewat dulu, kita langsung ke total ya. Awalnya kita punya 1.800, ditambah tadi nilai pembeliannya 3.000, sehingga di sini menjadi 4.800. Baru kita hitung harga satuannya. Caranya adalah totalnya kita bagi dengan unitnya. Atau di sini berarti 4.800 kita bagi dengan 500. Nah, berikutnya di tanggal 5 April, di sini ada penjualan 200 unit. Harganya kita ambil dari persediaan ya. Ini
Totalnya adalah 1.920. Kemudian di sini sisanya berarti 300. Ini menjadi 2.880. Selanjutnya di tanggal 7 Mei terdapat penjualan sebanyak 150 unit. Harganya masih gunakan yang di persediaan yaitu 9,6. Ini totalnya 1.440. Sisa persediaannya di sini menjadi 150 unit, harganya masih 9,6 dan totalnya 1.440. Selanjutnya, tanggal 21 September ini terdapat pembelian sebanyak 400 unit. Harganya Rp11 per unit. Kemudian totalnya 4.400. Ini pada persediaan kita jumlah ya, 150 ditambah 400 menjadi 550. Kemudian ini kita jumlahkan menjadi 5.840. Baru kemudian kita cari harga satuannya ya. Ini ketemunya adalah 10,6. Selanjutnya di tanggal 18 November ini terdapat pembelian lagi. Ini kita gabungkan ya, 550 tambah pembelian 100, persediaannya menjadi 650. Kemudian untuk totalnya kita punya sebelumnya 5.840, kita tambah dengan 1.200 nih, yang pembelian tanggal 18 November. Ini menjadi 7.040. Sehingga di sini harga satuannya menjadi 10,8. Berikutnya terdapat penjualan sebanyak 200 unit. Nah, di sini kita ambil harganya 10,8. Ini menjadi ini ya. Sisanya menjadi 450 unit, harganya 10,8. Kemudian ini kita kurangi ya, 7.040 kita kurangi 2.160. Terakhir tanggal 10 Desember kita ada penjualan lagi 200 unit. Harganya adalah 10,8. Ini menjadi 250 unit, sisanya 10,8. Ini menjadi 2.700. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Untuk HPP-nya ini tinggal kita jumlahkan. Ini total HPP-nya adalah 7.680. Ini 750 unit. Dan ini sama ya, kita ambil dari baris yang terakhir. Jadi, enaknya menggunakan sistem perpetual itu, kita tidak perlu menghitung HPP-nya lagi seperti ketika kita menggunakan sistem periodik. Karena kalau kita menggunakan perpetual, data HPP-nya itu sudah terekam di tabelnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba kotor ya. Kita akan menghitung laba kotor. Kalian cek kembali ya catatannya minggu lalu bahwa penjualannya itu diperoleh angka 12.250 ya. Ini hasil dari setiap penjualan kita kalikan dengan harga jualnya ya. Jadi 200 ini kita kalikan 15 ditambah 150 dikali 15 dan seterusnya ya penjualan. Sekarang kita akan hitung laba kotornya kalau menggunakan FIFO dan average. Nah, ini berarti penjualannya 12.250, 12.250.
kita kurangi dengan HPP. HPP-nya yang mana? HPP-nya yang ada di kolom kedua. Ya, ini ya, yang ini ya. Untuk average, kita punya datanya itu adalah 7.680. Untuk LIFO itu 7.950. 7.950 dan untuk Vivo itu 7.550. Nah, kebetulan ini baik Vivo periodik maupun Vivo perpetual, ini kebetulan hasil perhitungannya sama ya untuk HPP dan juga laba kotor serta persediaan akhirnya. Sekarang kita tinggal hitung laba kotornya. Untuk Vivo ya, untuk Vivo di sini berarti 12.250 kita kurangi dengan HPP-nya. Ini diperoleh hasil 4.700. Kemudian untuk Vivo 12.250 kita kurangi 7.950 hasilnya adalah 4.300. Dan untuk average penjualannya 12.250 kita kurangi dengan HPP-nya 7.680 hasilnya adalah 4.570. Nah, ini adalah penyelesaian kalau menggunakan perpetual. Jadi enaknya mungkin perpetual terlihat lebih ribet karena harus menggunakan tabel, tapi di sisi lain HPP-nya ini sudah langsung tergambar dalam tabel begitu. Jadi kita tidak menghitungnya tidak dua kali gitu ya. Baik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian jadi bisa memahami ya untuk perhitungan persediaan menggunakan teknik perpetual. Nanti kalian bisa coba-coba lagi di rumah ya. Coba-coba lagi di rumah, dicoba dipraktekkan cara yang tadi sudah saya lakukan ya. Mudah-mudahan kalian bisa nih semuanya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ketemu kembali minggu depan untuk membahas materi mengenai akuntansi untuk aktiva tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.